Wasariat utai syariat uji buku netepakan aku syariat al-adaba ekuti. Paman mengkoti sapan wala adaba orang tapi dimujudlah budiman. Dan syariat mengkorang syariat dimujudlah budiman. Wala iman alat orang iman dimujudlah budiman. Wala tauhid dalam orang kafir dimujudlah budiman. Jadi begitu pun syariat menikah uji bulan. Jadi syariat itu akan jadi netepakan adab. Artinya walaupun berpegang kepada syariat mesti berpegang kepada waktu dan dia adab. Berarti orang syariat juga orang iman juga orang tahu itu. Jadi adab itu merupakan dari kesimpulan. Artinya ketika orang punya syariat, punya iman dan punya tauhid, mesti orang itu akan beradab. Artinya akan berlaku sesuai dengan aturan syariat. Fahadihi maka utawi iki dawuh hadis dawuh ulama ulai sedang penhadihi khususun ibu kira-kira nasori atau kan sori wakwal dan kira-kira penghentikan mulai ia jatuhkan dibukuhakan binuril ilhami kelawan nur kan ibu ilhami Allah Ta'ala mufsihatul kan berbelakan diulumi maka nanti ada kelawan luhuri pangkat itu kedudukannya ada. Jadi jauh kalau sejujurnya itu menunjukkan betapa luhuri kedudukan adat di dalam kehidupan manusia untuk ini. Adat ini kok sangat jadi sangat menentukan mengenai martabat seseorang. Musarrihatun iku ikan bertelakan bi'anna jami al-amal diniyati kelan sekabehane pira-pira amal diniyati kang bangsa agama wal biya iku bangsa ngamali ati kana ana amal obatnya dan utawa bangsa ngamali badan au kalian dan iku bangsa ucapan au bidayatan utawa bangsa pengajian la yudabaru iku ora dibelang-belang apa saya siji-siji minta saking amal ila ikan nanging lamun ono apa amal makfupan iku dentilu bil mahasini kelawan kira-kira kebagusan al-adabiyah di kampung sa'adan wal mahamidi lan kira-kira perkara kang tinggi sifat dia di kampung sifat wal makarimi lan kira-kira perkara kang mulya al-qudiyah di kampung akhlak. Itu nas-nas kalau nasihat di nasihat ulama ini kan menunjukkan bahwa amal cek ngamali badan, cek ngamali kolbi, cek ucapan, cek perilaku menikah sedoyo beten muktabar. Artinya tidak punya nilai apa-apa menawi beten diringkani dengan akhlak yang di kapangannya orang itu pintar naik mendikan muluk-muluk tapi kok kan jadi tahu maka orang itu pasti akan rendah martabat dia di masyarakat akan masyarakat nanti pintar nyambil pintar tapi kok tidak punya sopan santun ini kan jadi omongan orang aja ini menunjukkan maka ada dia itu sangat penting untuk menjadikan semua amal itu jadi baik. Ibadahnya ibadah itu akan menjadi baik ketika dilingkari dihiasi dengan al-mahasin al-adabiyah, dengan al-mahamid as-sifatiyah, sifat-sifat yang terpuji, dengan akhlak yang baik. Wabi'anna tahliyatal amali langkah sebelumnya mais-maisi amal bila jadi keran adab ajilan ing dalam orang Indonesia alamat itu berbunyi ibu jadi tondok benari keimanan ini amal ajilan yusuf ing dalam akhirat akan menghias amal dengan adab ini kan buatan ibu itu jadi tanda bahwa amal itu akan diterima oleh Allah nanti di akhirat. Jadi artinya
yang menikah sakit amal. Terus dia sahih sopan dan santun. Ini menunjukkan bahwa amal itu adalah amal yang diterima oleh Allah Ta'ala nanti di akhir. Itu yang itu ahli amal tapi sombong misalnya. Ini menunjukkan bahwa amal itu amal yang diterima oleh Allah nanti di akhir. Sebab kesombongan itulah mungkin akan menghancurkan amal. Kalau misalnya wong pinter ahli murah terus menekutkan kalau wong pinter sholat, kalau wong ahli murah, maka itu amalnya hancur. Sebab kan dengan sikap seperti itu menunjukkan dia ujuk-ujuk itu akan menghapus amal kebaikan yang kita lakukan. Ya, kanjeng Nabi dalam sebuah hadis bahwa jadi kalau itu wasejudu wa alamu annahu la yayuha bi amali qalu wa la anta ya Rasulullah wa la ana illa ayat al-rahman dan lahu birahmat. Jika di Nabi ini tapi kalau jadi sira nek ngamal itu boleh osin sing kali ini sing tengah-tengah sing bisa Anda lakukan dengan istiqomah wasejudu dan istiqomahlah dalam beramal. Jadi istiqomah ngamal ini perlu boleh yang maksimal sing tengah-tengah seperti itu istiqomah. Tapi setelah istiqomah menikah kita jangan mengandalkan penyakit alimulah. Setelah sebelum hadis bahwa anak wilayah dua hadis yang. Tapi ketahuilah bahwa anda itu tidak akan terselamatkan dari hanya mengandalkan amal. Tapi sahabat malah saya dengan ingat tadi kajian dengan dibutuhkan waktunya dengan amal. Dia mengatakan walaan aku kedua walaupun aku saya tidak wani mengandalkan dakwah menempuh tapi kitabnya Allah bertemu langsung sama nih kayak gini ila ayat dalam jannah kecuali yang dipuji tutupi rahmatillah. Artinya kita tidak wani mengandalkan sebab amal sebanyak itu nek ora ditutupi rahmatillah Allah bisa juga amal itu hancur karena apatul amal yang kita lakukan. Jadi Aryaul Khofim itu kan kadang jangankan yang awam ulama kadang itu benar bahwa amal itu karena Aryaul Khofim. Dan ini sih bahaya. Dan ini adalah sebabnya jadi ulama anggota jadi sila tidak. Tapi juga kita tidak boleh yang kalau amal mah daripada kangelan kuliah aja. Tapi menikah wilayah Ramadan. Artinya kita menikah berusaha maksimal kita dalam beramal. Tapi juga kita jangan lupa untuk selalu tadarruk ila Allah supaya kita diparing rahmatin Allah Ta'ala amal yang sudah kita lakukan dan kita bina untuk terselamatkan sampai akadul amal sehingga itu diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi saat itu kita mungkin tidak nambah krono wakil itu. Tapi juga kita bagaimana budaya dan bermakna. Tapi kita amal istiqomah di samping kita terus selalu tadarruk Allah Alhamdulillah supaya amal yang kita lakukan itu jadi Islam sampai akadul amal. Buat akadul amal itu katakan. Jadi mulai dengan hari ini setiap karya ulkopi. Ini kok jangankan orang awam kadang ulama mereka ngerti kalau amal itu karena al-aliyah ulkopi. Wa bi'annal adab langkah sebuah adab karena yahtaji kaya udah hadap ilai mari hadap al-muta'alim sopo wong kang ngaji di akwali da'aluhi dan dalam biro-biro tingkai ngaji muta'alim ya tawakobu mau kalai akan alihi ingat kasi al-adab sebab alim sopo biro-biro wong kang mulang di maka mencita ini dan kalau kira-kira ngakoni mulangi mu'alim lan malih nas kalau sorry menerangkan bahwa adab manusia bagaimana diperlukan oleh para muta'alim selama dia ta'alum.
itu juga diperlukan oleh seorang mu'alim di dalam dia menempati makom muta'alim. Atasipun baik muta'alim atau mu'alim itu sami-sami kerja melaksanakan adabipun masing-masing. Bagaimana adab di muta'alim itu karena terpenuh begitupun mu'alim itu bagaimana adab di mu'alim ketika dia menjadi seorang muta'alim. Terus itu yang menikah perlu alat. Cuma adab yang berbeda antara adab di muta'alim dan adab di mu'alim. Walamma balaghat lan semacam itu maka bajul adab apa pangkat adab bila hadil martabat mari dipangkat wakana lan ono apa nada itu mufassalati apa biro-biro panggonane nomi biro-biro tahsili adab qafiyatul utama dan mongko numpri atau dorong ingsun ma apa suci raih tukang dinali ingsun ini dia cipta wasati bayade ma itu saking hajati biro-biro bukan pilih mari aku wa usri takrori tauqidi lan angeli bulan baleni gawe akan korak ali atasnya akan lumreh ila jadi ila muta'alipun dibali muta'ali jadi lama balakot jadi mongko lumreh kondoro itu nopo marah itu lumreh dorong ila jam dan dia disalati mongko ila muta'alipun tidak lumreh kondoro ila jam hadinya disalati mari mengumpulkan ibu terkiratan orang arah ngelinakan dinafsi maring awal itu diri balik kelas diri lan maring biro-biro orang kurang tapi abnai jinsi kan setengah saja biro-biro anak lanang jinsi itu wasamai Tuhan lan ngarani itu risalah Adabal alim wal muta'alim yang arah kitab Adabal alim wal muta'alim. Jadi kira-kira contoh keramadu wongkan alim wal muta'alim dan wongkan napa mukobah lima bahasa Allah dia telah bisa hayat di dalam nanti itu berbetul nama bilang badan mati inahu sedini Allah waliyul hasanati udatkan mikuasani maring biro-biro bukan. Jadi saat itu setelah beliau jadi menguraikan beberapa daun kanjeng hadis dan qaulin tabi'in, yang intinya semua itu mengingatkan betapa pentingnya di tengah-tengah kehidupan masyarakat, baik bagi alim atau muta'alim, maka beliau setelah melihat bahwa madari mufassirati khafiyah, jadi tempat-tempat untuk mencari adab secara tafsir menikah sama ataupun ada ilmu alim dan muta'alim itu kitab-kitab lain itu terpecah. Jadi mungkin kalau kita mau mengkaji lalu kita mencari di beberapa kitab, maka beliau punya kesimpulan menulis menikah di sana. Jadi yang intinya risalah itu hanya khusus membicarakan bagaimana ada ilmu alim dan apa dasar-dasarnya, bagaimana ada ilmu alim dan apa dasar-dasarnya. Ini kan maksudnya tazkiratan ini jadi untuk mengingatkan awal usul ini. Walil fasirina lan mas datang siang-siang ikan masih kurang ilmu ini dari apa itu. Terus apa pun terus risalah menikah diperlukan dalam rangka menikah untuk memberi
nopo pangertosan dari para mu'alim dan para muta'alim mengenai apa pentingnya adab dan apa itu dasar-dasar adab bagi mu'alim dan muta'alim. Sebab menapa terus yang ku alim kaya apa ndak ono adab, maka kealiman itu jadi kurang begitu punya nilai. Terus inilah yang mendorong beliau di Hasyim Asy'ari menulis menikah kita dengan dibentai Adabul Alim wal Muta'alim. Terus kitab yang mengkaji bagaimana Adabul Alim. Itu sebatas dia benar-benar jadi orang alim yang beradab. Sehingga alim yang beradab itulah yang akan memberikan nilai kemanfaatan kepada para muta'alim. Bismillah menawi kita tinggali kiai sepuh yang benar-benar punya akhlakul karimah, itu akan lebih menghasilkan para santri ikan sari yang bisa dirasakan di masyarakat masing-masing. Maka dipengaruhi kok ilmu wala. Tapi kiai itu mesti pinter ngomong tapi tidak mengajar. Maka pengaruh asar kepada tolak berikut ini. Di sini sebabnya beliau sampai terdorong untuk menulis Adabul Alim wal Muta'alim. Harapan ini bisa bermanfaat untuk beliau, para pelajar baik beliau ketika masih hidup berkumpul di dunia berkumpul. Terus menimpa ikhlasnya para ulama zaman awal terus dalam menulis kitab menikah demi untuk memberikan hal yang penting kepada para pendidik. Jadi bukan semata-mata untuk mencari keuntungan. Bismillah zaman awal menikah tidak ada kitab itu disertai hadis tak juga itu yang baik Nasrul Ibn Wabi tak ambil silakan. Karena perlu saat ini kan non hadis tak betul ya. Bisa tahu dia kata bagian diri. Jadi yang zaman mungkin menikah terus menjauh dengan zaman dengan sampai akhir Sayyid Muhammad itu patahkan dan dia mempersilahkan mau dicetak asal ini demi untuk Nasrul Ibn, dia ikhlas dan dia tidak mengaji pada cipta dan dia tidak akan menuntut siapapun. Yang penting dicetak untuk ta'alum beliau ikhlas. Jadi ulama-ulama yang ikhlas di dalam tahliful kita terus yang nanti itu kemudian hak cipta itu karena beliau itu ikhlas dalam kitab itu. Jadi demi untuk Nasrul ini bukan demi untuk mencari materi. Itu sebagai mukadimah. Maka kitab itu bagi masyarakat ada di Alim wal Muta'alim. Terus mungkin ini panjang mungkin kalau saya semangat sebagai mukadimah para asal keras itu mempersingkat istilah paling bisa angel. Terus mungkin dengan istilah di masyarakat mungkin bisa memakan itu bisa insyaallah itu akan bermanfaat bagi kita temukan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ayo Pak. Pan-pan NOM sini nih. Kita lokno. Maka ana wong lanang sing dadi ansi. Kadang betul-betul sing nyala akal ini. Betul-betul sing nyala akal betul sih dianggap biasa. Kayak tara-tara tak anak. Dimarahin ini mereka Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil